Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, PDKK, TNI, Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam jalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Praitno Berbagi yang akan membagikan informasi seputaran kesejahteraan ya untuk para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan. Nah, silahkan simak video ini hingga selesai. Jangan lupa Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak bersama informasi selengkapnya dari Presiden Prabowo Subianto ya. Dan saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pada hari Jumat sore ini, saya ingin memberi beberapa keterangan tentang langkah-langkah yang kita ambil menjelang bulan Ramadan. Tentunya nanti sore Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat awal Ramadan 1446 Hijriah untuk menentukan waktu awal puasa bagi umat Islam di Indonesia. Tentunya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi semua umat Islam yang menjalankannya. Juga mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dalam beberapa pekan terakhir terus memantau perkembangan situasi produksi dan harga-harga pangan, dan saya juga sudah menyampaikan instruksi kepada Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, semua menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan mencegah adanya kenaikan dan lonjakan harga yang spekulatif. Ini kita harus bekerja keras supaya seluruh rakyat, terutama rakyat paling memerlukan, harus dapat menjangkau harga bahan-bahan tersebut. Dan saya yakin dan percaya kita akan lakukan itu, dan sudah kita lakukan itu. Tidak hanya pemantauan, tapi mengambil langkah-langkah eksekutif, langkah-langkah efektif untuk menjamin tidak ada spekulan-spekulan yang memanfaatkan kesempatan Ramadan ini untuk menaikkan harga yang tidak masuk akal. Kemudian Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Menteri PU, dan semua menteri terkait juga terus-menerus akan memantau dan memastikan semua fasilitas transportasi dan pelayanan publik dapat berjalan lancar, aman, dan memudahkan arus mudik masyarakat. Kita juga mempersiapkan penurunan harga tiket pesawat selama 2 minggu yang akan datang, dan juga penurunan tarif jalan tol di beberapa ruas jalan utama di saat liburan Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi, yang waktunya kali ini sangat berdekatan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara. Sekali lagi, bagi yang berpuasa, selamat berpuasa, dan marilah kita jalankan bulan Ramadan ini dengan baik, dengan tenang dan khusyuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom salve om, santi 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 om, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Selesai. Aspek
dari kebijakan yang ini sebagian memang menggunakan APBN, anggaran pendapatan belanja, sebagai instrumen untuk bisa menyelenggarakan berbagai paket kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat, kesejahteraan, dan juga untuk menstimulus perekonomian kita sehingga ekonomi kita tetap bisa berjalan meskipun kita memahami banyak sekali dinamika global yang terjadi dan juga perkembangan di dalam negeri yang tentu akan menjadi hal yang kita waspadai. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh media, masyarakat, pelaku usaha, para pengamat yang memberikan berbagai pandangan mengenai kebijakan, terutama terkait dengan kebijakan PPN 12% maupun APBN secara keseluruhan. Karena saya memahami bahwa instrumen APBN dan pajak sebagai salah satu pilar terpenting di dalam APBN ini adalah merupakan instrumen yang dimiliki oleh masyarakat keseluruhan. Dan oleh karena itu selalu mendengar, mendapatkan feedback, dan kita terus berupaya menyempurnakan kebijakan, merespons kondisi yang ada, baik yang kemudian kita lihat berdasarkan evidence maupun dari sisi kebutuhan pembangunan dan perkembangan ekonomi kita sendiri. Saya akan memulai mungkin dengan prinsip masalah instrumen fiskal atau instrumen APBN dan instrumen fiskal atau instrumen perpajakan secara khusus yang merupakan instrumen penting untuk mewujudkan azas keadilan dan gotong royong di dalam menjaga dan membangun Indonesia. Karena ini sangat penting bagi kita semuanya. Kok beda ya? Halaman 1, halaman 2. Saat belajar puasa, nutrisi keadilan dan gotong royong di dalam membangun Indonesia, di mana kelompok yang mampu tentu membayar kewajiban berdasarkan undang-undang. Jadi ini bukan merupakan kebijakan perseorangan, tapi ini selalu melalui proses undang-undang sesuai dengan undang-undang dasar kita. Setiap tindakan untuk memungut harus dilakukan berdasarkan undang-undang. Dan bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu, akan dilindungi atau bahkan diberikan bantuan. Disinilah prinsip negara hadir. Ini asas keadilan akan kita coba terus, tidak mungkin sempurna, tapi kita coba mendekati untuk terus menyempurnakan dan memperbaiki. Oleh karena itu, meskipun tadi disampaikan oleh Pak Menko undang-undang mengenai HPP, mengenai PPN 12% itu diberlakukan, selama ini pemerintah dan DPR di dalam mendesain undang-undang juga memperhatikan atau terus memperhatikan keperpihakan kepada masyarakat tersebut. Makanya waktu undang-undang itu ditetapkan, barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak bahkan tidak dipungut PPN-nya. Atau PPN-nya dibebaskan. Jadi waktu 10% menjadi 11 dan 11 menjadi 12, barang-barang ini bahkan tidak membayar pajak atau PPN-nya dibebaskan. Ini adalah barang-barang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Tadi telah disampaikan oleh Pak Menko, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, bahkan jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa transport. Nah, demikian ya Bapak Ibu, upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyat ya, termasuk PNS, P3K, TNI, Polri, dan pensiunan. Nah Bapak Ibu, tadi Pak Presiden Prabowo Subianto ya telah memberikan arahan ya menjelang puasa, kemudian hari raya ya, hari Nyepi ini sudah harus disiapkan ya, menginstruksikan kepada Menteri Keuangan juga mempersiapkan untuk THR ya, dan untuk Menteri Perdagangan ya dan menteri-menteri yang lain untuk siap mensejahterakan rakyat ya.
Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.